Hai kamu, gimana harimu? Kalau akhir-akhir ini kamu sering merasa capek, tapi bukan karena pekerjaan, hanya karena kamu terus berusaha bikin semua orang senang, semua orang nyaman, semua orang suka sama kamu, mungkin kamu sedang kehilangan dirimu sendiri. Di video ini kita akan ngobrol pelan-pelan tentang 5 tanda kamu mulai kehilangan diri demi menyenangkan orang lain. Gak ada judgement, gak ada tekanan, cuma ruang aman buat kamu mengenali, memahami, dan mungkin pelan-pelan bisa kembali ke dirimu sendiri. Di tanda yang pertama, kamu sering mengiyakan padahal ingin menolak. Pernah gak kamu bilang iya, padahal hati kamu sebenarnya ingin bilang enggak? Temen ngajak nongkrong padahal kamu capek, rekan kerja minta bantuan padahal kamu sudah overload, keluarga minta tolong padahal kamu pengen waktu buat diri sendiri. Tapi kamu tetap bilang iya karena takut mengecewakan, karena enggak enakan, karena sungkan, karena takut dibilang egois. Lama-lama kamu belajar mengabaikan suara kamu sendiri. Padahal setiap iya yang kamu paksakan adalah enggak untuk diri kamu sendiri. Kalau kamu sering seperti ini, coba tanya ke diri kamu sendiri dengan jujur ya. Apakah aku setuju karena ini keinginanku atau karena takut mereka marah? Dan pelan-pelan kamu boleh belajar bilang enggak tanpa merasa bersalah. Balasan bukan bentuk penolakan, tapi bentuk cinta pada diri sendiri. Di tanda 2, kamu selalu khawatir dinilai negatif. Kamu pernah nggak habis ngobrol sama orang lalu overthinking semalaman? Tadi aku ngomongnya terlalu frontal nggak ya? Tadi mukaku jutek nggak ya? Tadi mereka ilfil nggak ya? Dan itu terus-terusan takut dinilai buruk, takut bikin orang gak nyaman, takut dikira sombong, jutek, atau drama. Kalau kamu merasa seperti itu terlalu sering, kamu mungkin sedang hidup untuk kacamata orang lain, bukan untuk dirimu sendiri. Padahal kamu gak bisa ngobrol persepsi orang lain, gak bisa mengontrolnya. Yang bisa kamu kontrol adalah niat dan keaslianmu. Pelan-pelan kamu boleh belajar merasa cukup bahkan ketika tidak semua orang mengerti kamu. Tanda yang ketiga, kamu merasa identitasmu itu kabur. Dulu kamu suka banget melukis. Sekarang kapan terakhir kali kamu pegang kuas? Dulu kamu suka banget nulis puisi atau nongkrong di tempat sepi sambil baca buku kesukaanmu. Tapi sekarang, kamu merasa kosong, nggak tahu apa yang kamu suka. Semua keputusan hidupmu dipengaruhi orang lain. Pilihan, jurusan, pekerjaan, cara berpakaian, bahkan gaya bicara kamu, semua berubah demi bisa diterima. Kalau kamu ngerasa kayak hilang arah, mungkin sudah terlalu lama hidup untuk ekspektasi orang lain. Dan tahu nggak, dirimu yang dulu masih di sana, nggak hilang. Cuma sedang duduk diam nunggu kamu nengok lagi. Tanda keempat, kamu selalu memprioritaskan kebutuhan orang lain. Kamu bangga jadi orang yang bisa diandalkan, selalu hadir buat teman, jadi tempat curhat semua orang, selalu bantu tanpa diminta. Tapi pernah nggak kamu tuh merasa bahwa ada yang hadir buatmu dengan cara yang sama? Kamu merasa kosong karena terlalu sering mengisi orang lain tanpa pernah mengisi dirimu sendiri. Kamu bukan selfish kalau kamu istirahat. Kamu bukan egois kalau kamu bilang maaf, aku butuh waktu sendiri. Memberi itu indah, tapi kamu juga perlu menerima dari dirimu sendiri. Tanda kelima, kamu takut ditinggal kalau jadi diri sendiri.
Nah, ini yang paling dalam. Kamu mungkin udah sadar siapa dirimu, tapi kamu takut menunjukkannya karena takut orang-orang itu akan pergi. Jadi kamu tetap bisa jadi versi yang disukai, nggak ngomong jujur, nggak menyuarakan pendapat, nggak tampil dengan gaya sendiri, karena kamu pikir kalau aku jujur mereka nggak akan suka. Tapi sayangnya cinta yang sejati itu nggak butuh topeng. Kalau kamu harus mengorbankan dirimu untuk diterima, itu bukan penerimaan, itu acting panjang yang melelahkan. Dan kamu berhak dicintai karena kamu adalah kamu. Jadilah diri kamu sendiri yang otentik. Jadi, apakah kamu sedang kehilangan dirimu demi menyenangkan orang lain? Ini bukan tentang menyalahkan ya, tapi tentang mengenali dan mulai pulang ke diri kamu lagi pelan-pelan. Kamu gak harus berubah drastis hari ini, tapi kamu bisa mulai dengan satu hal kecil, menulis satu halaman jujur tentang perasaanmu di buku jurnal kamu, tentang apa yang kamu suka, apa yang kamu rindukan, dan siapa kamu sebenarnya. Karena kamu pantas hidup sebagai dirimu sendiri, bukan versi yang disukai semua orang. Oke, kalau kamu suka konten seperti ini, ingat buat like, subscribe ya, dan mulai journaling hari ini. Terima kasih sudah ada di sini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peluk hangat dari aku untuk kamu yang sedang belajar pulang ke diri sendiri.